Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sirulahilan alamul fatihah. Ya na'budu wa nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ila hadratin Syekh Syamsuddin Ibn Arabi Syekhul Fatihah. Ya kana butuh ya nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ila hadratin Sultan Aula Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani Bati Soleh Syekhul Fatihah. Iya karena butuh yang nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ila hadrati Syekhul Waqasaruni wa ila hadrati Syekhul Ishaq Ibrahim Al-Maduni Syekhul lana lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya karena butuh yang nasta'in mustaqim siratal ladzina. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Para jemaah yang berbahagia, mari kita lanjutkan ngaji kitab Minahus Saniyah halaman 4. Kemarin terakhir di bihilafil qasirin. Tunggu ya. Tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Fasallim ya akhi likulli man tarahu bimutajammilan bisyabi minal qaumi illa in hifta ala atba'ihi ayat tabi'uhu ma'al jahli bimaksudihi. Fasallim mongko pasro siro ya ahi istulurku likuli marang saben-saben mantarohu wong kang weruh sira ing man mutajamilan baguse penganggu bisiabi kelawan piro-piro penganggu minal kaumi halir tetep saking kaum. Fasalim ya ahli likuli mantarohu mutajamilan bisiabi minal kaumi. Fasalim bisa bermakna hormatilah, maka hormatilah ya ahi wahai saudaraku. Likuli mantarohu setiap yang engkau lihat mutajamilan bisyabi yang memakai pakaian yang indah minal kaumi dari kaum iki hale bangsa orang-orang agung ya, bangsa orang-orang agung atau satu kaum ketika menggunakan berpakaian indah fasalim mau pasrah atau kamu hormatilah. Ini kan yang kemarin menjelaskan tentang zuhud ya, alien yang di atas. Jadi zuhud wa haqiqatu zuhdi fid dunya, dan hakikat zuhud di dunia ini huwa tarkul maili ilaiha bil mahabbati, yaitu
menjauhkan dari al-maili itu condong atau kecondongan jagake ilaiha ingatase zuhud bil mahbati kelawan rasa senang la bihulil yadi minat dunia, tidak kosong tangan terhadap dunia. Jadi ora condong, artinya ora condong rasa seneng karo dunia, tapi la bihulil yadi minat dunia. Banyak para syekh sebagian masih menggunakan pakaian-pakaian yang indah, meskipun yang kemarin meskipun ini yang di bawahnya wa inna ma daraja jumhurus sahabati wat tabi'ina, dan dari kalangan mayoritas sahabat dan tabi'in ala khuluwil yadi minat dunia. Kalau betul-betul kosong tangan terhadap dunia, ini kalau kalangan sahabat dan para tabi'in lihat tadi bihim, dengan maksud agar diikuti jejak mereka al mahjubuna an musyahadatil akabiri, ya, buat orang-orang yang masih mahjub, yang tertutup dari bermusyahadah dengan orang-orang agung. Nah ini kalau para sahabat begitu kalau diikuti, namun hakikatnya zuhud tadi tetap tidak kosong tangan terhadap dunia. Maka fasalim ya akhi likuli man tarahu mutajamilan, ya. Maka hormatilah wahai saudaraku setiap engkau melihat orang-orang agung yang mutajamilan bisiapi, orang-orang agung yang memakai pakaian-pakaian yang indah minal qaumi, ya. Hal itu tetap saking kaum, berarti kaum itu biasa syekh musik. Malah ini kadang-kadang gue alibi juga nih, ya. Gue alibi karena memang ada satu kaum yang ada zuhud seperti Tuan Syekh Abil Hasan Asazili. Beliau zuhud tapi dengan kemewahannya, malah ada seorang yang ingin ngerti barang tekon ala komaila cari wali zuhud white tingkat dan sebagainya, tapi akhirnya bertemu dengan Tuan Syekh Abil Hasan Asazili. Beliau diajak keliling naik kereta, saya mobil sing mewah, kalau nggowo ikhlas kalau banyu bang mangkok, main aja sampai koplak, aja sampai dia keliling dan sebagainya dengan keindahan kota. Setelah Bali, beri keadaan ini. Nah, pripun kula sedang delok wong kula konsentrasi ini banyu ini. Nah itulah para wali yang zuhud itu, dia konsentrasi dengan Allah, tidak koper sonik mati urusan dunia ini. Tapi ini kadang-kadang gue alibi ya. Nah, makanya fasalim ya akhiliku liman tarahu mutajamilan bisyabi minal qaumi ila in khifta, angin lamun khawatir wedi sira. Tapi kalau engkau khawatir ala atbaihi ing atase pengikut-pengikute kaum itu, ayat tabiuhu oleh yento ngikuti atba marang kaum ma'al jahli bimaksudihi, sartane bodoh kelawan sing dikarepe kaum. Kalau engkau takut atau khawatir bahwa para pengikut-pengikutnya itu mengikuti ma'ajahlil bimaksudihi, ketidaktahuannya akan maksudnya, falaka monggo utawi kuwenang kedue sira antanhahu yen to nyegah sira ing kaum andalika saking mengkono-mengkono tajamul bisyabi, yaitu orang yang berpakaian mewah, khaufan ala talamidatihi, khawatir atas murid-muridnya atau santri-santrinya. Au ta'muruhu utawa merintah sira ing kaum. Mosok iki nek cara santri wis diajari karo Syekh
Abdul Wahab Sa'roni ya sing tingkatane santri sing wis semeh dadi syekh. Mulane ngalim. Kulo men ngalim dadi suatu saat itu mengambil satu kaum sing kulo zuhud tapi kedodokan dunya ya. Au ta'muruhu atau engkau suruh kaum itu atau syekh itu bi ayyakula untuk mengatakan lahum kepada para murid-muridnya la tatubi fi husnil malabisi, engkau jangan mengikuti saya di dalam berpakaian indah, wal manakihi lan pira-pira bojo kowe ora usah melu karo aku dalam berpakaian indah, wal manakihi dalam hal menikah, wal marokibi dalam hal berkendara. Fa inna hadza laisa lakumul ana, karena sebenarnya ini bukanlah untuk kamu saat sekarang. Itu mamane kudu ngawatirke yo. Karena yo ngerti dasare ora cuma dituru ngono ya. Kan beda. Syekh Imam Ahmad bin Al-Harumi itu pernah dilamar sama janda kaya yang suaminya itu sudah meninggal, kekayaannya luar biasa. Dia malah melamar seorang syekh. Ini cerita tentang Ithaf nang apa Sarah Ihya Syekh As-Sabiti. Janda itu bernama Rabi'ah bin Ismail As-Sami, bukan Rabi'ah Al-Adawiyah ya, Rabi'ah bin Ismail As-Sami. Dia melamar Syekh Imam Ahmad bin Abil Hawari. Kira-kira nek bangsa kono dilamar ayu juga lagi jonda ya, jenis orang sugih. Syekh Ahmad bin Abil Hawari nggak bisa aku tak matur karo guruku ya, matur karo gurune Syekh Imam Sulaiman Ad-Daruni. Apa jawabnya gurunya? Tasawwaj biha, nikailah dia, fa inna waliyuhu. Ini Rabi'ah bin Ismail As-Sami ini juga seorang wali, sehingga Syekh Ahmad bin Abil Hawari pernah menceritakan saat setelah itu dinikahi ya, menceritakan bahwa istrinya itu pernah bilang ya, untuk Atuwaha ta'ala ayakula malin misluka wa masalah asti koika. Saya pernah berdoa kepada Allah, jadi yang menghabiskan harta benda itu biar seperti orang seperti panjenengan dan teman-teman panjenengan. Dia berdoa men tindak karo sepuro wali. Nah kuwi sing nikahi kuwi sing tak kuasa untuk menolak, engko malah luru-luru. Nah, makanya di sini penjelasannya la taqda'u bi, janganlah kamu mengikutiku fi husnil malabisi, di dalam berpakaian indah, wal manakihi, dan di dalam hal nikah, wal marokibi, fa inna hadza laisa lakumul ana. Jadi para warga termasuk Rabi'ah Al-Adawiyah yang istimewa, beliau tidak menikah. Beliau itu pernah dipameri karo wong lanang, ngangel, dia wali istimewa. Lanang iki sakti juga. Pernah mameri ngetoki duit. Tiap sakune bron-bron. Rabi'ah Al-Adawiyah dia mengatakan bahwa anta tahudu minal jaibi, engkau mengeluarkan uang itu dari kantong, wa ana akhudhu minal wibi,
atau akhudhu bisa, kalau akhidhu bisa jadi isim fa'il. Ana akhudhu minal ghibah. Sedangkan saya mengeluarkan uang dari ini. Jadi baru pamer itu harus sekti itu Robi'ah al-Adawiyah ya. Makanya inilah para syekh bahwa hal itu supaya tidak ditiru oleh murid-muridnya. Kemudian hada in wajata dalika, ini yaitu seseorang yang menggunakan pakaian mewah ya, in wajata dalika, lamun ditemokke dalika sange mengkono-mengkono seorang yang menggunakan pakaian itu min malin halalin, kalau dari harta benda yang halal. Jadi bonek ya. Wa illa, dan apabila tidak temukan pada diri syekh itu harta yang halal, kan bisa juga kan sembuh salahnya halal berarti haram. Fal ingkaru ala dalika, maka mengingkari atas yang demikian itu as-syekhi pada guru wajibun, itu wajib. Fafham, maka pahamilah. Mulane nek murid-murid alim berarti berarti oh lagi diajari alim, jadi mangke kan tuh repot. Murid-murid bodoh manut tondok kan. Jadi mengingkari guru itu wajib. Kalau memang artinya yang bu tumpane saking dari pacero sing tuwae bermahwa itu dari harta yang tidak halal. Summa la yakhfa an-zahidina, kemudian la yakhfa, tidaklah samar, kemudian tidaklah ragu-ragu lagi an-zahidina, sesungguhnya orang-orang yang zuhud itu mazahadu hakikotan, tidaklah dikatakan zuhud secara hakikat illa fi malam yuksam, kecuali terhadap perkara yang belum dibagikan. Makanya zuhud kuwi karo bondo sing belum dibageke, maksudnya berarti ya sing ono dihadapi sing ora dikarepi. Itu untuk bayangke. Jadi yang namanya hakikatnya zuhud itu adalah hakikatnya adalah zuhud terhadap perkara yang belum dibagikan. Wa amma ma kusimalahum, anapun barang kang wis dibagekake marang wong-wong kabeh, dan adapun ketika harta benda itu sudah terbagikan oleh orang-orang, itu kedodoan ini, fala yasihu, mongko ora sah li ahadin, untuk siapa saja az-zuhdu fihi, zuhud di dalam ma kusimalahu. Jadi zuhud sing barang sing wis dibagi sesuatu kuwi ora sah, ora dianggap zuhud. Zuhud itu maknanya artinya tidak berharap yang belum ada sing dibagi. Bi ayat rokahu, kelawan yento meninggalkan apa makusimalahu ya, dengan meninggalkan bagian itu. Wa inna ma suhdu fihi, dan sesungguhnya suhud dalam kusimalahu, yaitu suhud kepada yang sudah dibagikan. Terus doa tapi suhud yang demikian itu yakunu bitarkil maili ilaihi, itu menjadikan dengan meninggalkan kecondongan atas bagian. Jadi kusima lahu, bagian yang sudah diberikan itu adatan, satu kebiasaan, bihaisi la yabkhal, dimana dia tidak medit, tidak bakhil, bihi dengan
usimalahum, dengan harta yang diberikan tadi, al mustahaqihi, kepada orang yang berhak atas usimalahum, ya, atas bagian tadi. Ya, jadi zuhud yang wis kedodokan dulu terus zuhud itu yo hasilnya dan orang pedit, tapi dia tidak melaksanakan hakikatnya zuhud. Ya, artinya bisa artinya membaikkan kepada yang berhak, tapi hakikat zuhud itu adalah sing turun dibageke, artinya yang belum di tangan. Wala yastaqilu bihi, dan tidaklah tersibukkan bihi dengan usimalahum, ya, dengan harta yang dibagikan itu, an rabbihi, dari Tuhannya. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah yang demikian itu keterangan wahai saudaraku. Ini di nasihat yang pertama selesai, dan kita lanjutkan. Syekh Abil Ishaq Ibrahim Al-Madbu'i, nasihat yang kedua ini yang dijabarkan. Nasihat yang pertama dijabarkan oleh Syekh Abdul Wahab As-Sarawi, itu panjang. Dan ini yang kedua, wat rukil mubahati tolaban litarokil makomatil aliyati, maka tinggalkanlah olehmu perkara mubah karena untuk meraih derajat yang luhur. Ini istiwa. Padahal perkara mubah ini kan perkara sing diwenangke, kaya berbicara, makan, tidur, sing haram jelas. Tapi ini untuk mencapai derajat yang luhur. Ini Syekh Ibrahim Al-Madbu'i membuat statement menyarankan untuk meninggalkan perkara-perkara yang mubah demi mencapai derajat yang luhur. Qala Sayyidi Ali Al-Mursifi rahimahullah ta'ala, telah berkata tuanku Ali Al-Mursifi, semoga Allah merahmatinya. Ini Syekh Ali Al-Mursifi ini juga unik. Dia seorang sufi yang pernah menghatamkan dalam satu malam itu ngatam Quran 300 kali. Ini coro setingkat sufi itu wis ora jangkauan akal istilahnya enggak. Dan beliau Al-Mursifi itu maknanya dan dia begitu menempuh jalan-jalan torekot yang berat. Syekh Ali Al-Mursifi rahimahullah ta'ala mengatakan, la yasihu lil muridin, tidak sah untuk murid, qadamun fil irodati. Qadamun ini makom, ini namun catatan kaki ini nomor 3 lihat bawah. Ini makna qadamun itu makom. Tidaklah sah seorang murid itu ya, mencapai makom fil irodati. Makom irodah itu makom naum sifat. Jadi sifat Allah yang 20 itu yang 14 yang di belakang, kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, yang 7 ini adalah ma'ani. Kalau itu ada terjadi di manusia itu adalah pinjaman. Ini maknawiyahnya qadirun, bahwa Allah itu maha berkuasa. Tapi maknawi dipinjamkan oleh manusia kodrat. Manusia juga punya kuasa. Panjenengan Arab rene iso numpak motor, tapi itu pinjaman. Kemudian irodat, nah ini dimaksud makom irodah, berkehendak. Ini dari muridan. Muridan itu adalah yang maha berkehendak adalah Allah. Kemudian manusia bisa berkehendak dalam makom irodah supaya irodah kita, kehendak kita itu berkesuaian dengan kehendak Allah. Jadi main kehendak Allah. Nah ini oleh Syekh Ali Al-Mursifi, beliau mengatakan la yasihu lil muridin. Murid di sini adalah seorang yang ngudi kan bisa usul kepada Gusti Allah.
Tidak sah untuk seorang murid qadamun fil irodati, pada makom irodah, hatta yatruka fi'lal mubahati, sehingga menjauhkan dari perkara-perkara yang mubah, wa yaj'ala makana kuli mubahin, dan menjadikan makana nanggono panggonan kuli saben-saben mubahin, dan menjadikan setiap tempat dan menjadikan tempat setiap perkara yang mubah ini tarokahu, dia menjauhkan dari hal mubah itu makmuron syar'iyyan, itu menjadikan satu perintah sing bangsa syariat, min mandribin au ula, hale setengah songking kesunahan, bangsa sunahan au ula, atau perbuatan-perbuatan yang utama. Artinya kan begini, berbicara mubah, turu mubah, ya, dengar mubah, tapi ini waktu-waktu yang ini digunakan untuk kesempatan untuk memenuhi perintah-perintah syarat seperti kesunahan atau hal-hal yang utama. Contohnya nang omah paling tengok-tengok tuh ngomong, tapi nek ono sing utama mestine ya apa membantu orang lain, kan lebih utama. Ini maksudnya mubah yang itu untuk mencapai makom irodah itu harus diisi, diganti dengan hal-hal yang sunnah atau yang utama. Wayastanibal mubaha, dan menjauhkan amal mubah, ka'annahu manhiyu anhu karohata tanzihi, seakan-akan perkara mubah itu karohata tanzih, makruh yang tanzih. Sebenarnya mubah itu apa? Makruh itu kan ada dua, makruh nang fikih itu makruh tahrim karo makruh tanzih. Nek makruh tahrim itu makruh, tapi nek dicaki itu jadi dosa sing nganggo karena dasar-dasar syarat. Contohnya gitu, sampai melakukan sholat sunnah ba'dal subuh karo ba'dal asar, kuwi makruh tahrim. Nek makruh tanzih niku kaya misalnya mangan karo ngadeg, nganggo apa sikil kiwa, ngelonjorke sikil dilonjorke, niku makruh, tapi nek dijalanke ora ngene dosa tapi kurang adab. Ini makruh tanzih. Ya. Terus kalau sesuatu yang terus naik ngombe apa panas damoni orang itu makruh tanzih, tapi dikerjakan ngono-ngono ora oleh dosa, tapi itu namanya makruh tanzih. Nah ini seakan-akan kelasnya mubah itu men ka'annahu ya, manhiyun, seakan-akan sebuah larangan anhu dari perkara mubah itu karohata tanzihi, itu seakan seperti makruh tanzih. Waqad ajma'u, dan sungguh sepakat. Siapa yang sepakat? Para ulama. Ala annakula man mahadda li nafsihi, sesungguhnya bahwa setiap orang yang mempersiapkan dirinya irtikabar rohasi, yang menempuh jalan yang ringan. Rohasi itu ya piro-piro kemurahan, irtikaba ing ngelakoan. Jadi ketika seorang itu mempersiapkan dirinya untuk menempuh jalan yang ringan, dunal azaimi, bukan jalan yang berat. Azaimi jadi orang piro-piro perkara kang den sejo nek azaimi, tapi sing dimaksud karena di dalam satu thariqat itu ono sing nganggo dalan sing enteng, ono sing dalan sing abot. Nah, ini kesepakatan ulama. Kalau seorang telah mempersiapkan dirinya untuk usul pada Allah ini dari jalan yang ringan, bukan jalan yang berat, la yaji'u minhu, tidak akanlah datang
minhu pada man, yaitu orang yang menempuh jalan yang ngeran itu, fitoriki ing dalam ngambah dalan menuju marang pangeran. Ini nganggo sing enteng-enteng ora. Ya mulane setiap para wali mesti ono pelonjolane. Ono sing tadi Syekh Ali Al-Musifi. Oh, Quran ngatamke sampai 300 sudah. Ya ono sing nek kae iku maca Quran ya ora bertahan, tapi nek selawat sampai bulan ewon. Nah, iku aja nang ngono. Kae yo biasa-biasa aja nek maca Quran. Salat ya biasa, tapi kepasrahane temenanan. Kudu ono sing menonjol. Kae yo maca Quran biasa, salat biasa. Kepasrahan tapi nek sedekah lo suwak ini. Ono sing menonjol kudu. Lah nek biasa maca Quran nggih setengah-setengah. Pasrah itu pun nggih setengah-setengah mawon. Wasane setengah-setengah kabeh. Lah ini para wali itu menempuh jalan tuh ada yang menonjol. Menonjol ya. Layaci minhu syai'un fit tariqi. Tidaklah datang dari man, yaitu orang yang menempuh jalan yang ringan itu, syai'un suatu fit tariqi dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Faqad Sayyidi Alil Khwasu rahimahu wa taala, dan sungguh telah berkata tuanku Syekh Ali Al-Khwasu rahimahu wa taala. Ini beliau seorang waliullah. Al-Khwasu itu kan gawe keranjang. Dia hidupnya pas-pasan, tapi dia punya toko yang hasil toko itu untuk kebutuhan orang sekitarnya. Jajar. Ini perlu kita sampaikan perjalanan para wali di Minahus Saniyah ini, sehingga ya kita perlu menyampaikan bahwa memberitahukan kebaikan-kebaikan, menyebut para orang-orang soleh itu tidak apa-apa, dan itu menjadikan turun rahmat. Sing ora entuk iki nyebut kebaikan awake dhewe. Ora entuk ya. Tidak apa. Ini supaya turun rahmat dan kita bisa meniru. Beliau malah Syekh Ali Al-Khwasu itu pernah juga turun ke si kanal. Kalau di Mesir itu kan banyu sing digawa nggo mengairi seluruh kota Mesir itu kan dari Sungai Nil. Itu orang ngersiki sendiri. Karena itulah perbuatannya utama juga ya. Itu bisa manfaatin. Nah saya ini sama sing ngurusin di pengairan coy, tapi kan dibayari nih pengairan, bayari. Ini. Nah, ini Syekh Ali Al-Khwasu rahimahullah taala, beliau mengatakan ma ja'alallahu ta'ala, tidaklah menjadikan Allah Ta'ala al-mubaha, perkara kang mubah. Jadi tidaklah Allah Ta'ala menjadikan perkara mubah itu illa kecuali tanfisan, jadi kemurahan atau keringanan libani Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam, untuk anak turunnya tuanku Nabi Adam alaihi salam. Jadi Gusti Allah nggawe perkara mubah iki nggo keringanane anak turun Nabi Adam. Min masyaqqati taklifi, dari beratnya beban. Taklif itu beban. Jadi seorang itu ketika sudah mulai balik itu ada beban-beban kewajiban. Ya. Nah, dibuat mubah ini artinya untuk meringankan beratnya beban. Hina rokkaballahu ta'ala fi dawanihim. Hina dikala rokkabah itu murokkab menyusun. Dikala rokkaballahu, Allah itu menyusun, artinya membuat struktur fi dawanihim pada diri mereka. Jadi manusia itu strukturnya kita harus disusun al malala, dari bosan, minat taklifi, dari beban. Sehingga Allah Ta'ala itu menyusun anak turun Nabi Adam itu struktur bosen. Jadi kalau mau bosan memang manusia strukturnya bosen ya.
Walau anna Allah Ta'ala, dan andikan Allah Ta'ala lam yurokib fi dawanihim, tidak menyusun dari anak turunnya Adam itu al malala, suatu salat bosan, lam yusrok lahum, tentu Allah tidak mensyariatkan kepada mereka anak turunnya Nabi Adam. Mesti orang gawe gitu. Lam yusrok lahumul mubaha, maka tidak mensyariatkan kepada mereka perkara mubah. Kama fa'ala bil malaikati, sebagian yang berlaku atas para malaikat, li annahum, karena sunya para malaikat itu la ya'rifuna lil malali, dia malaikat tidak mengenal itu bosan, tokman rasanya. Jadi intinya bosan itu menusuk sekarang wis strukturnya sudah dibuat Allah, nek menusuk di rasa bosan. Andaikan Allah tidak menyusun rasa bosan terhadap anak turun Nabi Adam seperti malaikat, tentu tidak akan disyariatkan hukum mubah seperti malaikat, karena malaikat tidak mengenal bosan, tidak mengenal rasanya bosan. Falidzalika, maka yang demikian itu para malaikat kanu adalah malaikat yusabbihunal laila wan nahar, mereka bertasbih setiap malam dan siang. Karena malaikat memang orang tidak ada strukturnya bosan ya. Malah Imam Ghazali itu pernah menceritakan bahwa ada satu malaikat itu sing mulai diciptake sampai kiamat itu sujud terus. Ya wajar malaikat ora dhewe iki rasa bosan. Dan diceritakan di situ ketika hari kiamat selesai itu sudah coba sirai didangake. Ketika sirai didangake, malaikat itu berkata, ma'abatnaka haqqo ma ibadatik jajal. Wes sujud sampai hari kiamat, dia mengatakan maksudnya Allah, sungguh aku tidak menyembahmu sebenar-benar penyembahan. Menurut orang wei bosen yo nyembahnya dong butuh ora. Kalau ada orang butuh ora nyembah kuwi sekelas, tapi mau malaikat itu ora dibentuk strukturnya, itu struktur bosen itu ora dibentuk. Ya. La yaftaruna, tanpa henti. Kola telah berkata juga Syekh Ali Al-Wasu, walamma kanal kaumu min sya'nihim, dan ketika kana adalah kaum, para kaum itu yang dimaksud ulama, dan ketika para ulama min sya'nihim, dari mereka al-akhda bil azami, dia memilih jalan yang berat ya, jalan artinya menuju pada Allah yang berat, dunar ruhosi, bukan jalan yang ringan, maka tolaban litaroki kama huwa ma'lumun min ahwalihim, tolaban litaroki, demi menggapai naik derajat yang luhur, kama huwa ma'lumun, dapat diketahui sebagaimana dapat diketahui min ahwalihim, dari ahwal mereka. Jadi para ulama-ulama yang menempuh dari jalan yang berat itu, mereka karena demi menggapai derajat yang luhur, sebagaimana diketahui bahwa tingkah mereka, awal mereka itu artinya tadi yang mubah saja artinya untuk ditinggalkan, dan supaya hanya dikerjakan dengan hal-hal yang sunnah dan yang perbuatannya utama. Tolaban litaroki kama huwa ma'lumun min awalihim, tolabu minal muridina, sehingga
Syekh itu menuntut para murid-muridnya al amala ala taklilin al mubahati. Dia menuntut para muridnya untuk mengurangi pekerjaan mubah. Jahdahum, semampu mereka. Wayaj aluna makana dalika, dan menjadikan tempat yang demikian itu taatan, untuk ketaatan. Jadi di sisi mubah itu ketaatan. Sing wayahe turu, ya, sing wayahe itu diisi ketaatan. Yusabuna 'alaiha, sehingga mendapatkan pahala atasnya dari ketaatan. Ini Syekh yang menempuh itu nek pas melu sebuah tarekat itu ono sing terus sing gampang-gampang, ono sing berat. Kalau mengikuti Syekh yang mengikuti jalan yang berat ini menuntut muridnya untuk mengurangi ya, sedikit dari mubah dan untuk perbuatan ketaatan, sehingga harapannya dia mendapatkan pahala atas ketaatan itu. Fa'ilam yajidu taatan, dan apabila tidak ditemukan ketaatan, jadi lah apa-apa ki wae anu misalnya orang itu ketaatan nawa bil mubahi, mereka berniat perkara mubah itu min aklin bayane bangsa mangan wa kalamin guneman ngomong khairon sing apik. Nek perkara mubah kuwi masuk mubah itu kan dari tidur, makan, berbicara. Nek orang iso diganteki ketaatan kuwi goleki ora nemokke satu ketaatan itu, hanya kamu punya niat ya. Saya itu menekankan kepada muridnya punya niat bahwa perkara mubah seperti makan, kemudian berbicara itu harus yang baik. Takwi alal ibadati ya, seperti punya niat membuat kekuatan supaya kuat dalam beribadah, biakli tilka syahwati, dengan makan seperti menurut kesenangannya. Wa zawalil ubusati, zawalil itu hilangnya, ubusati itu kerutan. Maksudnya wa zawalil ubusati, menghilangkan sikap cemberut. Bimubasatoti ikhwanihim, dengan membuat senang teman-temannya ya, artinya yang membuat ikhwanihim teman-temannya. Jadi ya, misalnya ngomong orang nemokke apa ganti mubah ya, orang nemokke ketaatan ya paling ngomong sing apik. Terus wazawalil ubusati itu menghilangkan sikap cemberut. Jadi kanggo nyenengke koncone. Jadi wong guyu dhewe itu kan ya sedekah juga nih. Jadi itu ngecerai itu nyenengke orang kok ngang apa mbong-mbongke. Sebab nek sing ora nyenengke kuwi wong meneng ya ora nyenengke, ngomong ora nyenengke, guyu malah ditahan, makanya manjep ora nyenengke cek wis guyu Pak sedekah ora nyenengke. Ini perintah wazawalil ubusati, menghilangkan sikap cemberut, bimubasatoti ikhwanihim ya, dengan membahagiakan teman-temannya, biba'di kalamin, dan sebagian ucapannya, wanahwi dzalika, dan yang lain dari demikian. Wa ahdul murida bin naumi min ghairi durutin, dan syekhnya menekankan kepada muridnya bin naumi min ghairi durutin, sebab turu saking tanpa durut. Mesti angel maneh kuwi. Menekankan pada muridnya tidak tidur kalau tidak terpaksa. Mana akses matang kuwi yo.
wa bi akli min ghairi ju'in, dan tidak makan kalau tidak lapar. Itu ditekankan oleh syekhnya. Murid-muridnya dituntun begitu. Tunggu besok narep. Jadi pembimbing kan kuwi milih sing berat-berat tunggu, karena sing ringan mau ora layak ciu dapat datang. Wa bi kalamin min ghairi hajatin, dan tidak berbicara kalau tidak ada kebutuhan atau orang dibutuhkan orang ngomong. Wa bi mukhalatatin nasi, dan tidak bergaul dengan masyarakat ila lidururatin, kecuali terpaksa. Ya tendang ambang yo teko kan berarti ono itu kan luwih utama lho, ora ngauju. Wah ini lase babi mukhalatatin nas ila lidururatin. Itu sing luwih utama. Faradu ayusaba muriduhum, maka mempunyai maksud syekh itu ayusaba muriduhum, agar murid-muridnya ini mendapat pahala sawabal wajibati fi sairil ahwalihi, yaitu pahala yang wajib dari setiap ahwal atau setiap tingkahnya murid. Harapannya itu setiap obah ini jadi pahala wajib. Fayaqulu hina yuhibbu alaihi al-aklu, maka makan di saat wajib atasnya makan. Wa yatakallamu hina yajibu alaihil kalam masalan, dan berbicara di saatnya wajib atasnya untuk berbicara masalan, misalnya fa inna nazala an dzalika, sebab bila nazala itu merosot, sebab bila merosot dalam perkara wajib yang demikian itu fala yansil anil istihyabi, maka tidak merosot dari perkara-perkara yang sunnah. Fayaqulu hina yustahabbul aklu, akhirnya mereka makan bila saat disunahkannya makan. Wa yutakallamu hina yustahabbul kalamu, dan mereka berbicara saat disunahkannya berbicara. Wa kadzalika akhadul murida bin nisyan, dan mereka menekankan muridnya agar lupa makan. Di akhirnya sing makan kuwi maune barang mubah tapi wajib, karena wis dengan kamu makan itu kamu wajib nggo njogo kekuatanmu. Itu lho siasate. Sing mana mubah meningkat, jadi akhirnya makan ini wajib karena saat, tapi mau kelalene mangan ora kok karena ngiling-ngiling mangan terus aku rumangan barang tegal pesen ke brutu ayam dan sebenarnya pas dipangan kok kelingan jebul aku mau sepangan. Betul-betul ora kelingan, men ora kelingan mangan, sehingga mangan itu wis betul-betul krasa ngelih, dan itu perbuatan mubah harapannya oleh sang syekh itu menjadi wajib. Itu yang dimaksud itu. Wakadzalika akhadhu al-murid bin nisyan, dan menekankan para murid-muridnya itu untuk lupa makan. Wabil ikhtilam, dan mimpi basah. Wabi matir rijli fil laili aw nahari, dan melonjor rijli, mati rijli itu melonjor ke sikil lah bahasa Indonesia kok iki. Ya, dan dilarang untuk melonjorkan sikir fil laili aw nahari, baik malam atau siang.
Ini juga makruh tanzih. Ya wis sonjor ora dosa, tapi ora adab. Tingkat-tingkat. Hah? Intinya ke yang mbak kok nang kono apa Gusti Allah ora weruh. Ora adab juga. Ilang lihajatin kecuali punya keperluan, masih mati keceti masuk kon takut terus. Jadi kan wong ki makruh tanzih, cuma kan kanggo mau satu tingkatan wa khadu bil khawatiri. Dan mengendalikan, saya itu mengendalikan khawatir kerentek hati murid walau lam yas takir, meskipun belum bisa terarah. Di kerentek khawatir itu lanek khawatire lanek ngaji iki wajib ora dudu mubah maneh. Priye kok ora ngaji? Iki khawatire pengakomah iki khawatir apa iki? Wong mangat ngaji kok khawatire nama. Lah wong sing mubah wae khawatire dikendalikan ya, wajib ya. Jadi ya nek malas ya malas ora usah wong iki khawatire iki. Misalnya mati kok sing krentek-krentek kuwi ya. Ora to. Nah ini ditekankan wahfadhu. Syekhnya itu menekankan kepada muridnya bil khawatiri walalam tastakir, meskipun khawatir itu belum terarah. Wa khadhuhu bi akli syahwatil mubahati, dan dia menekankan dengan makan dari kesukaan yang mubah. Likauniha tufiku anit taroki, karena hal itu dapat menghentikan perjalanan menuju derajat luhur. Sekian dulu aja ya. Mipir. Itu yang perlu, artinya informasi para wali-wali itu kayak gitu misalnya. Dan kita menyebut ya, sing turu bisa, tapi untuk mendisiplinkan, karena penjelasan ini karena memang artinya ya kita bisa meningkat paling ora lah. Ya kita kehadiran kita itu bisa jadi penyejuk yang di naik bahasa sanome beri kehadirannya dia nanti ya bu, kepergiannya orang kroso kehilangan. Nek wali ane beri gue wali ane kan bahasa bocong timun wungkuk gue misalnya 10 ono mana 11 sih, tapi tuannya 10 men ojo gue ibu dodok gue. Jadi ada dan tidak adanya sama. Yuk kita nanti kita berdoa ya, semoga akhirnya tidak bermanfaat dan kehadiran kita itu juga menjadi penyejuk untuk umat. Semoga selamatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tashurna bi'ibadika sholih.
Qadir Jailani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tashuruna bi'ibadika sholihin di dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-qawiyil wasolihin akmali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tashuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-qawiyil wasolihin akmali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh As-Somad Al-Jawani. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallim radhiyallahu anhu ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yafi masyidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa an sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bisaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya Allah, janganlah Engkau goyahkan kami ketika kami sudah mendapat petunjuk. Berikanlah rahmat-Mu yang maha pengasih, karena sesungguhnya Engkau lah maha pemberi karunia. Allahumma ja'alni fihi minal mustaghfirina waj'alni fihi min ibadikas sholihin al-qanitin waj'alni fihi min awliyaika al-muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon jadikanlah di saat ini aku termasuk orang-orang yang memohon ampunan, dan jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang soleh dan setia, serta mohon jadikanlah aku di antara aulia-Mu yang dekat di sini dengan kelembutan-Mu, wahai Zat yang maha pengasih di antara semua pengasih. Wahai Allah yang maha agung, karuniakanlah pada kami keindahan akhlak, kelembutan hati dan kesejukan kolbu. Pancarkanlah ya Allah pada diri kami keindahan agama-Mu. Pancarkanlah ya Allah dari pribadi kami keagungan agama-Mu. Jadikan kehadiran kami menjadi penyejuk bagi umat-Mu. Ya Allah, cegah kami dari segala godaan yang menggelincirkan. Lindungi kami dari tipu daya setan yang menyesatkan. Lindungi kami dari segala sifat munafik. Lindungi kami dari segala kemusyrikan. Berkailah keluarga kami, anak dan cucu-cucu kami dari keturunan yang soleh dan soleha. Jadikan anak keturunan kami sebagai orang-orang yang bertakwa dan anak yang berbakti pada orang tua, anak yang jadi penyenang dunia kami dan dapat meringankan hisab kami nanti. Ya Allah, dulu kami terlahir terbungkus ari-ari, suatu saat nanti kami akan terbungkus kain kafan. Andai suatu saat roh dan jahat kami sudah saatnya berpisah, jadikan perpisahan yang husnul khotimah, penuh kemuliaan di sisi-Mu. Sesudah dosa-dosa kami Engkau ampuni, sesudah orang-orang yang pernah kami sakiti memaafkan, sehingga kami menghadap-Mu dengan tubuh dan jiwa yang bersih dari apa yang Engkau haramkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, wa maafiq ila mudhariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.